Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita akan bersama belajar dari Matius pasal 9 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang terkasih, saya teringat peristiwa yang terjadi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika seorang ibu yang berusia 92 tahun hendak menjadi pengikut Kristus. Ia tinggal bersama keluarga anaknya yang tidak mengikuti Kristus atau bukan seorang Kristen. Karena sang ibu mengalami kendala dalam mobilitas, maka pelayanan baptis dilakukan di kediaman salah satu warga yang rumahnya dekat dengan beliau. Lalu dibaptislah nenek tersebut. Maka sejak saat itu, majelis gereja dan beberapa warga secara rutin berkunjung secara bergantian. Saya dan majelis juga rutin melakukan pelayanan perjamuan kudus bagi nenek tersebut. Beliau terbaring di ranjangnya yang kecil di dalam ruangan kecil yang sederhana. Perjamuan kudus kami lakukan bukan dengan pertelaan yang panjang lebar, namun dalam percakapan yang mengungkapkan pengalaman iman ibu yang sudah sepuh ini. Ibu ini memang tidak memiliki pengetahuan Alkitab ataupun pemahaman Kristen yang luas. Namun kekayaan ibu ini adalah pada imannya yang sederhana dan kuat. Setiap kami datang untuk melayani perjamuan kudus dan proses perjamuan kudus itu akan dilayankan, beliau selalu berkata, dan perkataannya ini senantiasa diulang-ulang. Beliau berkata, "Pokoke kulo madhep mantep nderek Gusti Yesus," yang artinya kira-kira, pokoknya saya sudah mantap ikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, nenek ini akan tetap berpegang pada Yesus. Ini adalah iman yang sangat sederhana. Dan iman yang sederhana itu sungguh-sungguh beliau alami hingga akhir hayat beliau, sekalipun ia tidak dapat mengungkapkan atau menjelaskan apa yang ia imani itu. Saudaraku, iman yang sederhana tidak memerlukan penjelasan kognitif. Ini bukan berarti kita tidak perlu belajar tentang firman Tuhan atau tentang kekristenan. Namun yang dimaksudkan adalah iman yang sederhana itu lahir dari pengalaman. Karena ini lahir dari pengalaman, maka pengalaman setiap orang benar pada dirinya. Ibu yang berusia 92 tahun itu mengalami Tuhan dan menyandarkan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ia tidak mengetahui banyak tentang kekristenan, namun imannya membuatnya dekat dengan Allah yang ia alami dalam hidup. Saudara, hari ini kita juga membaca seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ia adalah sosok yang sederhana, tidak populer karena kondisinya. Ia seorang perempuan yang sering dianggap lemah oleh masyarakat. Bukan hanya itu, ia sakit pendarahan. Sakitnya itu tidak hanya menyiksa tubuhnya, namun juga jiwanya. Sebab sakit pendarahan dianggap sebagai suatu kenajisan, sehingga ia dijauhi orang. Dengan tubuhnya yang lemah, ia tidak punya kekuatan untuk berdesak-desakan dengan orang banyak mendekati Yesus. Ia juga tidak punya akses kepada Yesus. Dengan imannya yang sederhana, ia berpikir, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sangat sederhana dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun itulah imannya. Imannya yang dibenarkan oleh Allah, sehingga ia memperoleh kesembuhan. Perempuan itu tidak sekedar percaya. Perempuan itu tidak sekedar mengetahui bahwa Yesus Maha Kuasa, tapi ia sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, mengetahui dan mengalami adalah dua hal yang berbeda. Kita tentu tahu Allah Maha Kuasa. Kita juga tahu Allah adalah Sang Pemelihara. Namun apakah kita dapat sungguh-sungguh mengalami Allah dalam hidup kita? Allah yang berkuasa atas kita dan Allah yang memelihara hidup kita. Allah yang mengendalikan setiap peristiwa dalam hidup kita, yang memberikan keleluasaan kepada kita untuk memilih jalan hidup kita,
namun juga tak henti-henti membimbing kita agar kita tidak salah pilih. Apakah kita juga dapat mengalami Tuhan yang memelihara kita, yang terkadang membiarkan kita menghadapi kesulitan, namun sesungguhnya pada saat itu Ia sedang membentuk kita untuk menjadi lebih kuat. Allah yang seolah tidak melakukan apa-apa pada kita, namun sesungguhnya Ia sedang menyiapkan suatu berkat besar bagi kita. Itulah Allah yang memelihara kita. Apakah kita mengalaminya? Saudara, mari kita bergerak dari mengetahui Allah, memiliki pengetahuan tentang Allah, menuju mengalami Allah, punya pengalaman tentang Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengungkapkan segala syukur. Kami berdoa bagi setiap kami, juga saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berjuang untuk beradaptasi dengan perubahan tubuh yang semakin melemah di dalam tubuh, baik karena sakit penyakit ataupun karena usia yang bertambah. Kiranya Engkau berkenan untuk mendampingi kami dan memberikan kepekaan kepada kami untuk menerima keadaan-keadaan yang tidak dapat kami ubah. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menjalani ujian kelulusan dan juga mereka yang sedang mencari tempat untuk studi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua dalam mengupayakan kemapanan hidup berkeluarga. Berikan hikmat kepada mereka dan juga pemeliharaan kepada mereka. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin.